yang ditempelkan di kaki. Nah, jadi diberi pemberat, ditenggelamkan semua. Ya, kita tidak tahu karena apa? Harus dicatat bahwa yang kembali 9, yang ditemukan mayatnya 1, ya. Sisanya yang 13 itu belum ketemu, itu yang tercatat. Yang tidak tercatat masih banyak lagi. Kami menemukan 1 mayat dengan tusukan bayonet di Cemoro Sewu. Cemoro Sewu itu perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang biasa dipakai untuk naik Gunung Lawu. Polisi waktu itu masih di bawah ABRI, jadi tidak ada. Kalau ditanya, kenapa nggak dibawa ke pengadilan International Court of Justice di Den Haag sana? Bukti forensiknya nggak ada, mana ada polisi bisa meriksa pada tahun-tahun itu? Sudah pasti nggak bisa, nggak ada. Dan ini data tidak pernah diungkap. Banyak data yang akhirnya saya sembunyikan, ya untuk catatan sejarah saja saya depositokan di sebuah tempat di atas muka bumi ini. Kenapa? Secara hukum yuridis nggak mungkin ini diselesaikan kok. Karena ini pertarungan kekuasaan dan mereka masih berkuasa terus. Ingat, mau mengadili Pak Harto aja nggak bisa. Kita ini mau mengadili Pak Harto tuh nggak bisa. Sudah jelas-jelas MPR memutuskan. Sudah jelas-jelas sudah dibuat di perkara sidangnya ditentukan di Departemen Pertanian yang di Pasar Minggu itu. Sudah ada sidangnya, Pak Harto nggak pernah datang katanya sakit gitu. Sakit terus gitu. Dan akhirnya nggak jadi di sidang sampai hari ini. Gitu. Begitu juga tuntutan untuk Prabowo di sidang misalnya di Mahkamah Militer kan. Itu bahkan termasuk dari Amin Rais. Itu di koran di halaman 1 terus keluar mahmilkan Prabowo gitu. Ya angin sepoi-sepoi basah aja. Saya mau menutup ini dengan proyeksi ke depannya. Sekarang begini, banyak disebut, wah ini black campaign, ini negatif campaign. Pelanggaran HAM berat Prabowo Subianto tidak cuma demonstrasi 1998 saja. Menko Polhukam Wiranto menantang Prabowo Subianto dan Kiflan Zain sumpah pocong untuk membuktikan siapakah dalang dari kerusuhan Mei 1998. Tantangan ini dilontarkan Wiranto setelah dituduh sebagai dalang kerusuhan oleh Kiflan Zain. Ini supaya jelas. Dulu saya diam-diam aja, sekarang tidak. Saya buka-bukaan saja. Oleh karena itu saya berani, ya, katakanlah berani untuk sumpah pocong aja. Ya, 98 itu yang menjadi bagian dari kerusuhan itu saya, Prabowo, Kiflan Zain. Sumpah pocong kita. Agung Gumelar adalah sosok yang begitu menakutkan bagi kubu Prabowo. Pasalnya Agung Gumelar berani buka-bukaan tentang penculikan tahun 1998 yang diduga melibatkan Prabowo. Hal ini sangat dikhawatirkan Prabowo.
sistem di tubuh TNI. Dalam surat rekomendasi penugasan Letnan Jenderal Prabowo Subianto dari TNI itu berisikan bahwa Prabowo dinilai mengabaikan hierarki, aturan operasi dan disiplin yang berlaku di lingkungan TNI. Prabowo juga dinilai melanggar fakta marga dan tindak pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik. Semakin gila, semakin asik, semakin asik, semakin gila, karena yang gila itu yang asik itu harus berbuat gila. Jikalau andai kata umpama misalnya ibarat seperti contohnya kita mengamati, kita merenungi, kita menelaah, kita meneliti, kita merenungkan apa-apa yang termaktub dalam pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 tentang persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden. Juga memperhatikan undang-undang tentang persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden. Tidak lupa dengan memperhatikan sila kedua Pancasila. Maka sudah jelas, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, kalau Prabowo itu tidak memenuhi syarat untuk jadi calon presiden dan juga calon wakil presiden. Dalam pasal 6 dikatakan, seseorang bisa mencalonkan diri jadi calon presiden dan wakil presiden kalau dia tidak berkhianat kepada negara, tidak pernah berkhianat kepada negara, dan juga tidak melakukan perbuatan tercela. Dalam undang-undang pun yang menjelaskan tentang syarat capres dan cawapres ini lebih jelas lagi diterangkannya. Tidak pernah berkhianat kepada bangsa dan negara, tidak pernah korupsi, tidak pernah melakukan tindakan pidana berat lainnya, bahkan tidak boleh punya hutang. Dalam Pancasila dijelaskan bahwa orang-orang Indonesia itu harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Saya mau tanya kepada bapak, ibu, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Mariana sampai Pulau Rote. Penculikan dan pembunuhan para aktivis tahun 1998 yang dilakukan oleh Prabowo dan kawan-kawan, apakah merupakan perbuatan tercela? Apakah merupakan perbuatan tercela? Apakah merupakan sebuah perbuatan yang mengkhianati bangsa dan negara? Apakah termasuk perbuatan yang tidak adil dan tidak beradab? Oh jelas. Penculikan dan pembunuhan para aktivis tahun 1998, di mana diakui juga oleh mantan CIA bahwa Prabowo memang paling banyak membunuh orang-orang sipil, adalah sebuah perbuatan yang tercela, zolim, melanggar HAM, bahkan tidak beradab, dan juga merupakan sebuah pengkhianatan kepada negara karena dia sudah melanggar sumpah prajurit. Berarti Prabowo ini pernah berkhianat kepada bangsa dan negara. Jadi kalau kita mau jujur, kalau kita mau melaksanakan konstitusi, jelas Prabowo tidak bisa menjadi capres dan cawapres. Namun sayang beribu sayang, konstitusi ini tidak dilakukan, tidak dilaksanakan di pilpres yang lalu. Sudah jelas melanggar konstitusi. Kenapa Prabowo bisa jadi cawapres Ibu Mega?
Sudah jelas melanggar konstitusi. Kenapa 2014 bisa jadi capres? Sudah jelas melanggar konstitusi. Tahun 2019 Prabowo bisa jadi capres. Ini sebuah kesalahan dan ini sebuah blunder dari negara Indonesia. Konstitusi cuma dibangga-banggakan tetapi sering dilanggar. Kalau dalam sebuah permainan peraturan sering dilanggar, amburadul itu permainan. Kalau konstitusi di negara Indonesia sering dilanggar, bisa amburadul di negara. Oleh karena itu kesalahan-kesalahan yang terjadi di masa lalu oleh bangsa dan negara ini, di mana seseorang yang tidak pantas jadi capres dan cawapres sesuai konstitusi bisa jadi capres dan cawapres, ke depan tidak boleh terjadi lagi. Dan 2024 semua para pejabat Indonesia, semua wakil rakyat Indonesia harus kembali kepada konstitusi. Orang yang pernah melakukan perbuatan tercela, orang yang pernah melakukan perbuatan pelanggaran HAM, penculikan dan pembunuhan, 2024 nggak boleh dong nyapres. Kalau bukan kita yang bela konstitusi, siapa lagi? Kalau bukan kita yang menegakkan konstitusi, siapa lagi? Kalau konstitusi sudah banyak dilanggar oleh para pejabat kita, lebih baik bubarkan saja negara ini, nggak ada gunanya. Mudah-mudahan didengar oleh para pejabat kita, kembali kepada konstitusi, laksanakan konstitusi dengan sebenar-benarnya demi Indonesia yang jauh lebih baik. Secara konstitusi jelas Prabowo tidak bisa nyapres di 2024. Tolong kepada bangsa dan negara Indonesia, beritahukan kepada KPU, beritahukan kepada Bawaslu, Prabowo memang tidak bisa nyapres karena melanggar konstitusi. Pelanggaran HAM, penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh Prabowo bukanlah berita bohong, bukanlah cerita yang datang setiap 5 tahunan. Itu memang benar-benar terjadi. Dan kita kembali kepada konstitusi, pelanggar HAM tidak boleh jadi capres, apalagi presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.